yang kamu minta tuh Halimah, Allah bisa kasih dengan syarat kamu begini, begini, begini. Ya Allah, ya Allah. Dan itu yang beliau sampaikan begini, begini, begini. Itu persis banget yang selama ini saya jatuh bangun dalam hal tersebut. Kayak ngelihat hati, kayak ngelihat WhatsApp. Kayak kita ngebaca WhatsApp tuh, ngeliatin hati kita. Ya Allah, maka udah serem setengah mati dah kalau ketemu mereka itu. Teman-teman saya tuh udah bilang, ya Allah, nih mau ketemu nih sama Ubaba Umairah, wudu dulu ah. Saya bilang enggak, saya malah nggak mau wudu dulu. Biar sekalian aja Ubabah lihat jelek-jeleknya, biar bisa dibenerin. Kan begitu, teman-teman saya sekalian. Bukan hanya laki-laki loh, perempuan-perempuan, para wali-walinya Allah SWT. Ubaba Umairah itu teman-teman saya sekalian, Al-Haddar beliau dari kota Tarim, udah wafat ya. Beliau ini teman-teman saya sekalian sampai pernah dapat tasbih dari dalam makomnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Jadi beliau diminta sama Syekh Bakar bin Salim buat pergi ke makomnya. Dia bilang, saya kasih kamu tasbih. Nggak tahu tuh dari mana tasbihnya. Dia datang ke makomnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, ngambil tasbih itu. Tasbih dari Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Sayyidina Syekh Bakar bin Salim udah wafat berapa tahun yang lalu, dan itu kakek beliau, kakek beliau gitu, keberapa tahu. Perempuan, teman-teman saya sekalian saya muliakan, tapi tajamnya ngelihat, Masya Allah. Jadi gimana kita nggak mau percaya sama Imamul Haddad dalam hal mengobati penyakit-penyakit hati? Jika bahkan yang hidup di zaman sekarang gitu ya, maksudnya sekarang beliau udah wafat ya, maksud saya di zaman sekarang gitu, yang mata saya masih ketemu, telinga saya masih dengar gitu kan, orang-orang yang sebegitu Masya Allahnya, Saya pernah bawa rombongan berapa belas orang perempuan ketemu sama beliau, masing-masing dinasehati itu persis banget sama apa yang paling dia perlukan. Udah kayak profesor, dokter, profesor spesialis gitu ya, yang memang ngelihat badan kamu nih, udah tahu nih gitu, udah tahu nih penyakitnya apa, yang diperlukan apa, obatnya apa. Nah itu Ubaba Umairah. Sampai dengan tahun saya terakhir ke kota Hadramaut itu masih jumpa sama beliau 2013. Oh enggak, dia udah wafat. Beliau wafat itu di tahun-tahun mungkin 2010 2009 gitu. Kali terakhir ke sana udah nggak ada, beliau udah wafat. Tahun-tahun sebelumnya tuh teman-teman saya sekalian, tiap datang saya bawa tuh, sengajain, pokoknya ada satu sesi di mana semuanya perlu untuk diobati sama Ubaba Umairah. Beliau tuh akan lihat gitu kan, kemudian nasihatin, dan sekaligus dikasih bacaan sama beliau. Kamu baca ini, kamu begini. Hati-hati, yang hormat sama suami. Waduh, tak ada lagi datang. Sama orang tua tuh nggak boleh gitu. Ya Allah. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, teman-teman saya sekalian, langsung jelek masuk ke hati, dan itu tuh memang yang paling diperlukan sama orang tersebut. Nggak usah terlalu cinta gitu sama dunia. Ketahuan semuanya udah. Ya Allah luar biasa. Pokoknya emang bener-bener banget tuh Ubaba Umairah tuh Haddadul Qulub, teman-teman saya sekalian, Haddadul Qulub. Ya gimana kita nggak mau percaya sama Imamul Haddad kalau bahkan di era milenial ada orang-orang yang sampai seperti itu. Saya ketika jumpa sama beliau habis selesai itu, saya kemudian bilang, Ubaba, nih saya nih masa jadi gaet doang nih Ubaba, sekarang giliran saya nih, saya bilang, doain saya Ubaba. Ubaba liatin terus gini, kamu minta didoain biar punya anak.
Itu tahun berapa tuh ya? 2009, 2010 gitu. Saya udah kawin, udah agak lamaan waktu itu, belum amin sampai sekarang sih. Saya bilang, iya Baba doain saya biar punya anak. Beliau malah nanya gini, kamu pengen punya anak buat apa Halimah? Ih, bingung ya saya ya. Seumur-umur saya kalau minta doa sama orang, doain biar punya anak, itu pertanyaannya suka gini doang, udah berapa lama kawinnya? Kan begitu ya? Kayak sebuah kenormalan, sebuah kewajaran bahwa orang kalau udah kawin ya pengen punya anak. Sebagaimana orang kalau udah umur di atas 20-an tahun pengen kawin. Kan begitu ya? Itu kan normal tuh. Yang nggak normal itu kan kalau orang umur 9 tahun doain dong biar saya kawin. Ini kan kecentilan. Kan begitu ya? Kalau kemudian ada orang doain dong saya biar punya anak. Kamu udah kawin apa belum? Belum. Nah, itu kan aneh gitu kan. Lah saya ini loh udah kawin lama. Jadi kan wajar aja kalau saya pengen punya anak gitu kan. Bapak malah nanya, kamu pengen punya anak buat apaan Halimah? Bingung kan, itu pertanyaan yang nggak pernah ada orang nanyain gitu. Sama aja kayak kamu pengen kawin buat apaan? Lah kan aneh ya. Ya pengen kawin gitu kan. Jadi saya ditanya kayak begitu bingung. Saya bilang, dan karena saya ya ustazah gitu kan, jadi kan ini alasannya nih harus agak-agak yang agamis lah ya, islami lah, islami syar'i lah, syar'i gitu, syar'i. Alasannya kan harus syar'i ya nggak? Jadi saya bilang, biar ada yang mendoakan saya kalau saya mati. Itu kan alasannya ustazah, pantas kan ya? Bapak kemudian nanya kayak begini sama saya, kamu bukannya ngajar Halimah? Iya Bapak ngajar saya. Nah itu orang-orang yang kamu ajarin, kira-kira kalau kamu meninggal dunia memangnya mereka nggak mau doain? Iya doain sih. Ya, itu kan udah jauh lebih banyak daripada anak yang berhasil kamu punya, kalaupun kamu punya anak. Iya juga sih. Jadi buat apa Halimah? Saya bilang biar ada yang nerusin. Masih agama nih, masih syar'i nih. Biar ada yang nerusin kalau saya meninggal dunia nanti. Maksudnya nih ilmunya gitu ya. Nah, saya punya sedikit ilmu, ada yang saya turunin nih gitu. Biar dia nanti kalau saya meninggal dunia, biar dia bisa lanjutin gitu. Beliau bilang, memangnya orang-orang yang kamu ajarin selama ini nggak bisa nerusin gitu? Lagian kan kamu bisa nulis buku. Nah itu kan juga jadi penerus. Kalau kamu meninggal kan jadi baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat yang kata Allah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus shalihatu, dan peninggalan-peninggalan yang bagus. Tuh mesti kita pikirin nih, apa nih baqiyatus shalihat kita nih? Peninggalan-peninggalan yang baki. Nah, peninggalan itu yang kekal. Kita kan bakalan mati nih. Nah, kita kalau mati nih kan ninggalin sesuatu nih. Iya enggak? Apa nih yang kita tinggalin? Harus as-shalihat. Harus peninggalan-peninggalan yang bagus. Nah, itu selain anak, ada yang lain-lain. Apaan? Buku, ilmu yang manfaat. Jadi begitu beliau bilang, kan nggak harus anak Halimah. Yang lain-lain kan bisa juga jadi anak-anak didik yang akan terus melanjutkan ilmu kamu. Saya pikir-pikir ya juga ya, kitab, buku yang saya tulis bisa jadi peninggalan. Apalagi zaman sekarang nih kan, ada media sosial, ada suara-suara saya di YouTube, ada apa yang saya tinggalin buat orang masih bisa terus didengerin sampai kapan-kapan waktu. Jadi nggak bisa juga tuh alasan penerus tadi nih. Mesti nyari lagi nih alasan. Dan saya nggak ketemu alasan syar'i lain nih. Jadi akhirnya saya pun kembali kepada diri saya sendiri. Apa sebenarnya yang saya inginkan dengan adanya anak?
Kemudian saya pun menjadi sangat-sangat manusiawi dan sangat perempuani. Saya bilang, ya Baba, doain biar punya anak, biar suami cinta sama saya. Dan itu beliau malah ketawain saya. Disitulah saya merasa sedih, merasa kok saya ini ternyata belajar segini lama nggak kemana-mana ya ini ya. Beliau bilang kayak gini nih, kamu tuh Halimah lupa apa? Siapa yang menjadi pengendali hati? Pengen apa kamu nak? Pengen dicinta sama suami kamu? Bahkan dia nggak bisa ngatur hatinya sendiri. Gimana mau ngatur rasa hatinya buat kamu? Dan kamu pikir anak bisa jadi pengatur hati suami? Hati suamimu? Beliau ketawain gitu, maksudnya ya alasan kamu nih nggak banget. Kayak kamu dipengaruhi sama siapa selama ini? Dipengaruhi sama sinetron, dipengaruhi sama film, dipengaruhi sama apa nih? Apa yang kamu baca selama ini sampai lupa bahwa pengendali hati cuma satu, namanya. Saya jadi semakin menunduk dalam. Ya Allah, ya Allah. Saya bilang bener juga ya. Kayak saya nggak pernah ketemu aja orang yang anaknya banyak tapi suaminya nggak cinta sama dia. Betul apa nggak? Betul apa nggak? Teman-teman saya sekalian, banyak banget anaknya banyak tapi hati suaminya nggak kepada dirinya, dan itu kan tambah semakin sakit hati. Saya yang udah mengandung anak-anakmu. Sampai pernah gitu kan, ada seorang istri punya anak 4 gitu. Ustazah, ya Allah sakit hati saya Ustazah. Suami saya lebih milih perempuan itu loh Ustazah, yang cuman sendirian padahal kami berlima. Kami berlima Ustazah. Saya sama anak-anak saya berlima nih Ustazah. Dan bisa-bisanya suami lebih memilih dia Ustazah yang sendirian. Ya Allah, ya Allah. Lah kamu sih suruh milih. Ngapain ya enggak? Teman-teman saya sekalian, di situ saya ngerasa bener banget ya. Ya Allah, saya ngaji mondok berapa lama nih, ternyata masih belum paham juga urusan muqallibal qulub. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu. Doanya Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Nih hati kita sendiri kita nggak bisa kontrol, apalagi hatinya orang. Ya Allah, ya Allah. Ngapain saya fokus sama agar suami mencintai saya? Kenapa saya nggak fokus agar saya tidak mencintai yang tidak halal? Kan begitu? Agar saya bisa mempersembahkan cinta saya kepada yang memang seharusnya hati saya mempersembahkan cinta kepadanya. Allah, Rasulnya, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Kenapa malah mikirin rasa hatinya orang? Kenapa nggak mikirin rasa hati kita sendiri? Karena bahkan terhadap rasa hati kita sendiri kita nggak punya kontrol. Makanya mesti minta sama Allah SWT. Dan itu nggak ada kaitan sama urusan anak sih sebenarnya. Jadi tambah nggak punya alasan saya. Jadi waktu ditanyain gitu, dia kemudian nanya balik ke saya, jadi gimana Halimah? Masih pengen punya anak? Masih. Walaupun gak punya alasan waktu itu gitu ya, tetap masih, tetap aja doain. Beliau kemudian bilang, nak, katanya nih, ini teman-teman saya sekalian, ucapan sederhana tapi keluar dari hati yang bersambung kepada Tuhannya. Karenanya kesederhanaan ucapan tidak membuat kata-kata tersebut turun derajatnya. Ia tetaplah kata-kata tinggi yang seharusnya hati kita memahaminya. Bukan ucapan dengan bahasa intelektual, akan tetapi kosong makna.
Bukan dengan bahasa tinggi-tinggi, pembahasan apa gitu. Nggak ada. Kalimat-kalimat sederhana keluarnya dari hati yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jadi kalimat-kalimat tinggi luar biasa. Beliau bilang, Halimah, kamu harus tahu nak, hidup ini sudah terlalu sibuk dari hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah. Terlalu banyak hal di dunia ini melenakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bikin kita lupa sama Allah. Padahal kita hidup buat Allah. Kamu mau ditambahin lagi dengan urusan anak. Kesibukan yang kita punya dari dunia sudah banyak banget bikin kita tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau ditambahin lagi dengan urusan-urusan yang lain? Beliau kemudian bilang, saya Halimah dari muda, dari belia, saya lihat teman-teman saya pada kawin, saya angkat tangan minta sama Allah, ya Allah, saya tidak mau terlalaikan darimu, saya tidak mau tersibukkan darimu, saya tidak ingin kesibukan saya di atas muka bumi ini bukan untukmu. Maka ya Allah, kalau kiranya saya menikah membuat saya lalai darimu, menyibukkanku darimu, sibuk saya ngurusin suami sampai saya sibuk tidak kepadamu, kesibukan saya ini kepada suami sampai saya tidak sibuk kepadamu, ya Allah jangan kawinkan saya. Saya ketika dengar itu sambilan mikir terhenyak jelek banget. Ya ampun, Hubaba Umairah sudah makrifat bahkan dari sebelum balik. Hubaba Umairah sudah faham makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah bahkan dari sebelum beliau balik, teman-teman sekalian. Ya Allah, aku tidak ingin tersibukkan dengan selainmu. Maka kalau kesibukanku dengan suamiku membuat aku lalai darimu, jangan kawinkan aku ya Allah. Kuat banget hatinya mau doa kayak begitu. Luar biasa banget teman-teman sekalian. Bahasanya sederhana, akan tetapi masuk ke relung hati benar-benar karena diucapkan dari hati yang mengenal Allah Tuhannya. Masya Allah. Tapi saya menikah Halimah. Saya tahu bahwa ternyata menikah, bahwa dalam pandangan Allah menikah tidak akan melalaikan saya darinya. Saya menikah. Sesudah saya menikah saya ganti doa. Ya Allah, jika memiliki anak membuat aku terlalaikan darimu, jangan kasih saya anak ya Allah. Maka saya biarkan suami saya, jika dia memang ingin memiliki anak, biarkan ia memiliki anak dari selain saya. Sebab saya hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ampun teman-teman sekalian, saat itu saya tahu bahwa bidadari tidak usah kau tunggu hadirnya nanti di surga. Ia sudah ada dari sejak di atas muka bumi ini. Dan wanita di hadapan saya, Hubaba Umairah, nama aslinya Hubaba Rugayyah. Hubaba Rugayyah binti Umar Al-Haddar adalah salah satu dari bidadari bumi yang senantiasa dipandang Allah dengan cintanya, karena ia telah mempersembahkan bagian terbaik dari dirinya, yaitu hatinya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La syarikalah, tidak untuk selainnya. Wa bidzalika umirtu, beliau faham, untuk itulah beliau diciptakan. Wa ana minal muslimin,
Aku adalah salah satu dari hambamu yang selalu menyerahkan diriku. Cakep banget gak sih? Keren banget gak sih? Tinggi banget gak sih? Ya Allah, dan kita jatuh bangun, kepengen punya rumah, kepengen punya ini, kepengen punya itu. Masya Allah. Dan kita rebutan, dan kita sampai berantem rebutan warisan, dan kita sampai kesel nggak bisa maafin ketika ada orang yang merebut rizki yang menurutmu seharusnya menjadi milikmu. Sedih bener, betapa sangat bedanya hati kita dari hati mereka, teman-teman. Betapa jauhnya. Makanya mereka tahu apa yang Allah mau, dan mereka menjadi hamba-hamba Allah. Kita yang kita tahu apa yang kita mau, makanya kita jadi hamba-hambanya nafsu. Iya apa ya? Dan dengan bangganya kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, hanya kepadamu aku menjadi hambamu, hanya kepadamu aku menghamba. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kata Allah, emang iya? Hanya kepadaku kamu mengabdi. Emang iya? Enggak tuh. Kamu mengabdi kepada keinginan hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk keinginanmu sendiri. Dan kamu merasa seperti sudah mengabdi kepadaku. Belum. Makanya katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, lau ma wajabtu an agraha fil Quran fis salam ma garatu. Sungguh, andai tidak wajib bagi saya untuk membacanya di dalam Fatihah, dalam sholat, saya tidak akan pernah berani membacanya. Tiap kali saya membacanya, hati saya bilang belum. Tiap kali saya bilang iyyaka na'budu, kata hatinya belum. Iyyaka nasta'in, kata hatinya bohong. Kamu masih minta tolong sama suamimu, kamu masih berharap dari si fulan, kamu masih berharap dari harta, kamu masih berharap dari sini, kamu masih berharap dari pekerjaan, kamu masih berharap dari pemberian, dan kamu mengaku bahwa iyyaka nasta'in, aku tidak berharap kecuali darimu ya Allah. Bohong, kata hatinya. Ya Allah, ya Allah, betapa sangat jauhnya kita dari kemurnian hati yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nih para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Fokus mereka kepada urusan hati itu empat tadi itu fokus mereka tuh. Fokus mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa sama Allah Subhanahu wa taala belajar pelan-pelan, enggak apa-apa. Jatuh bangun enggak apa-apa, balik lagi. Jatuh bangun enggak apa-apa, balik lagi. Makanya ngaji terus. Kalau ditanyain orang, kamu kok ngaji terus? Nah, emang nggak benar-benar. Teman-teman saya sekalian, ini masa ngaji gitu nih, tiap hari kita ngaji nih dalam rangka ihdinas siratal mustaqim. Karena kita belum juga menempuh siratal mustaqim, masih harus terus diajarin biar bisa nempuh kan gitu ya. Jatuh lagi, melintir lagi ke sono, melenceng lagi ke sono, ngomongin orang lagi, ngatain orang lagi, merasa diri lebih baik lagi, ujub lagi, ini lagi, rebutan lagi. Aduh ya Allah, balik lagi. Ya nggak apa-apa, jatuh bangun nggak apa-apa. Yang penting kan terus balik. Ini deh, terus jalan. Nah itu yang kita perlukan, teman-teman sekalian. Jalan pelan-pelan nggak apa-apa. Jatuh bangun nggak apa-apa, sambil minta tolong. Sama siapa minta tolongnya? Sama Allah yang pasti. Tapi buat minta tolong sama Allah juga kadang kita perlu tangan-tangan nih buat nyelamatin kita nih, saudara sekalian. Siapa tuh? Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya sholawatan. Makanya sebelum ngaji baca sholawat. Ngapain tuh? Itu dia mau nyambungin. Selain Nabi Muhammad siapa? Wali-wali ini di atas kita ini.
orang-orang di atas kita nih. Iya nggak? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu ziarah, makanya kita perlu hadir haul, makanya kita perlu baca dikiran. Bukan asal dikiran kamu buka dari kitab gitu, enggak. Dikiran yang dibaca, dikirannya Imamul Haddad. Dikiran yang dibaca, dikirannya Syekh Bakar bin Salim. Makanya kalau nyari dikiran, bukan cuma asal baca artinya, bagus nih, enggak gitu. Punya siapa? Punya siapa? Dikiran itu. Punya siapa? Baca maulid, tunggu dulu, punya siapa maulid nih? Punyanya Habib Umar bin Hafid. Iya, baca. Kita kenal Habib Umar, kan gitu ya? Maulidnya siapa nih? Maulidnya Habib Ali Hamsyi Simtutur. Baca. Maulidnya siapa nih? Maulidnya Imam Ad-Dibai. Baca. Maulidnya siapa nih? Bagus nih karangannya siapa? Karangannya Ustaz Ali, enggak usah dibaca. Nggak usah, makanya saya nggak berani ngarang maulid. Agak berani ngarang maulid. Ya Allah, bikin maulid aja memberanikan diri. Bikin maulid aja memberanikan diri, teman-teman sekalian. Ya ampun, siapa kita? Bikin maulid, ngumpulin orang, yuk rayain Nabi Muhammad. Ya Allah, siapa kita? Yang pantas bikin maulid tuh Habib Umar bin Hafid, itu pantas ya gak? Yang pantas bikin maulid Habib Zain bin Smith, pantas bikin maulid. Halimah terus bikin maulid. Ya udah deh gitu. Tak ada rotan akar pun jadi ngeberani-beraniin diri. Ini ngajar kayak begini nih, ngeberaniin diri. Ya Allah teman-teman saya sekalian, belum pantas-pantasnya, tapi ya udahlah. Tak ada rotan akar pun jadi. Ya Allah. Nah dia nih perlu uluran tangan. Makanya ngajarnya diawali dengan sholawat, biar ada tangan Nabi Muhammad. Ya, baca Yasin dulu, biar ada tangan Allah. Kan gitu kan? Pakai baca Yasin ada tangan Allah, pakai baca sholawat ada tangan Nabi Muhammad, pakai dikirannya Syekh Bakar bin Salim, dikirannya Imamul Haddad, kitabnya pakai punyanya Imamul Haddad, biar ada tangan-tangan. Teman-teman sekalian, saya tidak membuatmu, saya tidak menarikmu karena saya masih perlu buat ditarik. Jadi kalau ada yang bilang, Ustazah kita mau ikutan Ustazah, gimana modalnya nih? Saya aja mau nyelamatin diri ini perlu gendolan sama orang, terus saya tiba-tiba digendolin sama orang. Waduh, ini gimana modelnya nih? Nah, nggak ada. Kita sama-sama aja, sama-sama ngegendol, sama-sama ikut, sama-sama menggantung, sama-sama menggantungkan diri kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah pasti terselamatkan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Ya Allah, kasih kemanfaatan kepada kami berupa berkah-berkahnya mereka. Bikin kami mendapatkan manfaat dari keberkahannya mereka. Tuh, keberkahan mereka dalam apa? Dalam ilmu, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam tata cara hidup. Ini biar berkahnya turun dari mereka-mereka itu untuk kita bisa ngambil manfaat dari keberkahan tersebut. Gitu. Sumbang ya Allah, sumbang kami. Ibarat mereka orang kaya nih, kita orang fakir-fakir nih, kita minta sumbangan. Ya Allah, kasihin sumbangan mereka itu yang lebih-lebih tuh. Yang lebih-lebih kasihin sama kami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Allah, kasih kami bisa nempuh jalannya mereka dengan kemuliaan mereka itu ya Allah. Mereka kan mulia nih. Rombongannya itu kan bisa banyak yang belum penuh rombongannya, kuotanya masih pada banyak. Kuotanya Imamul Haddad masih banyak nih. Masih kosong. Maksudnya itu dibandingin dengan yang Allah kasih. Misalnya ya, Imamul Haddad, kuota kamu 1 juta. Ini belum 1 juta nih. Masih baru ratusan ribu. Jadi kan kita muat semuanya tuh di kuotanya Imamul Haddad. Kuotanya Habib Ali Habsyi misalnya 1 juta. Yang ada nih masih baru berapa nih? Jadi kita muat semuanya tuh. Nah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah masukin kita ke rombongan mereka ya Allah. Masukin kami ke rombongan mereka. Wa
amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kami dalam jalan mereka. Kami nggak usah dibawa ke jalan yang lain-lain ya Allah. Udah deh, jalannya para wali-wali kami, jalannya para ulama-ulama kami, jalannya orang-orang yang udah pasti, solehahnya udah pasti, solehnya udah pasti. Kita minta nih, jalannya Hubabah Umairah, jalannya Hubabah Maryam, jalannya Hubabah Bahiyah, jalannya para Hubabah orang-orang soleh yang mata saya masih diizinkan buat ketemu sama mereka. Kuota mereka masih banyak kosong. Teman-teman saya sekali, kuota mereka masih banyak kosong. Kita minta jalannya mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Minta ya Allah, hidup kayak jalannya mereka, mati di belakang mereka, mati di jalannya mereka. Wa mu'afatin minal fitan. Selamatkan kami dari segala fitnahnya zaman. Kalau dulu tuh yang bawa fitnah itu orang-orang yang nggak ngerti agama. Sekarang yang ngerti agama pun bisa bawa fitnah. Betul apa enggak? Teman-teman sekalian, yang berani ngomong sesuatu tentang Nabi Muhammad yang nggak baik, orang berilmu apa orang nggak berilmu? Orang berilmu. Yang berani ngomong Nabi Muhammad nggak punya jaminan, orang berilmu apa orang nggak berilmu? Orang berilmu. Kalau orang nggak berilmu, omongannya nggak akan didengar orang. Yang berani ngomongin yang nggak baik, yang katanya Nabi Muhammad nggak keurus. Ya Allah, teman-teman, yang ngebandingin Nabi sama, kalau itu orang nggak berilmu ya. Tapi ini kan yang berani ngomong macem-macem ini teman-teman sekalian, orang-orang yang berilmu. Makanya kita ngeri banget. Makanya minta sama Allah, wa mu'afatin. Selamatkan kami dari segala fitnah ya Allah. Selamatkan kami dari segala fitnah ya Allah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang seperti